Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala al-mustafa al-mukhtar Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati, terutama Ketua Ad-Da'i Asosiasi Da'i Da'iyah Indonesia, Al-Ustadz Al-Mukarram Asosiat Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayatullah LCMHUM, para asatidah dan yang insya Allah pemateri ataupun penceramah pada hari ini, Al-Ustadz Al-Mukarram Asosiat Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rojali Jawab LCMA LMM CDAI, yang insya Allah semuanya hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin hadirat semuanya, mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenankan saya Ferry Firmansyah sebagai MC untuk membawakan acara pada malam yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara sambung rasa Da'i Ad-Da'i dan Maulid Nabi Rindu Rasul pada bulan malam Jumat, yang insya Allah para Da'i Da'iyah dari berbagai pelosok Nusantara, kemudian dari Da'i Da'iyah mungkin yang dari mancanegara yang insya Allah hadir secara daring. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyatukan hati kita dalam keimanan dan keislaman. Amin. Dan mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Acara yang insya Allah penuh keberkahan ini, acara yang insya Allah penuh manfaat ini, kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, marilah kita dengarkan sama-sama ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pembacaan kitab Maulid Al-Barjanzi yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ahmad Fauzi Qasim, Ustadz Saifullah dan yang lainnya. Insya Allah waktu sampai jam 8.20 untuk pembacaan kitab Maulid Al-Barjanzi. Waktu dan kesempatan kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. يا ربي بلغه الوسيلة. يا ربي خصه بالفضيلة. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم.
يا ربي وارض عني صحابة يا ربي وارض عني سلالا يا ربي صل على محمد ربي يا صل ربي عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا يا ربي صل ربي على على محمد ربي صل يا عليه ربي صل وسلم عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نزور يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي تغشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شانه
والتراجي عطفتي جيرتان عالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي جيرتان عالمين يا أهيل الجود والكرم ربي فادفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفتي جيرتان عالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه Baik, terima kasih Ustaz. Masih Pak Ferry. Lanjut Ustaz Saifullah Al-Jannat. Oh, masih ada. Betul. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الله أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية صلى الله عليه فيض البركات على ما أناله وأولاه صلى الله عليه بحمد موارده سائغة هنية صلى الله عليه من الشكر الجميل مطايا صلى الله عليه وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية صلى الله عليه في الغرر الكريمة والجبال صلى الله عليه الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية صلى الله عليه الصحابة والأتباع ومن والاه صلى الله عليه وأستجديه هداية للسلوك السبل الواضحة الجلية صلى الله عليه الغواية في خطة الخطاء وخطاه صلى الله عليه قصة المولد النبوي
مفرودا حسانا عبقريا صلى الله عليه ناظما من النسب الشريف قدا تحل المسامع بحلاه صلى الله عليه وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية صلى الله عليه لا حول ولا قوة إلا بالله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد وصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد حمدت خصاله السنية ابن حاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسم المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعلياه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فحر واسمه قريش وإليه تنسب الفصول القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزيمة بن مدركة ابن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وعباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبة ومنتماه وعقد به من عقد تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب العلا بحلا ولدتها نجومها الجوزاء أنبذا عك سداد وفخار أنت فيه اليتيمة الأصماء وأكرمه من نسب طهره الله تعالى من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرى نور النبوة في أسرار غررهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبر الكريم بعرف شديد الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم ولما تم من حمله شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية
وآن للزمان أن ينجلي عنه صدى حضر أمه ليلة مولده آسية مريم في نسوة من الحظيرة القدسية وأخذها المخاض فورت صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سنا محل القيام. Silakan yang sebisanya. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاحتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا مرحبا جد الحسين، مرحبا يا حبيبي يا محمد، مرحبا يا عروس الخافقين، مرحبا مرحبا يا نور العين، مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين. الله مرحبا 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 يا نور العين، مرحبا 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 جد الحسين، مرحبا مرحبا. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله. ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله.
ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله حتى تحرير صدوري يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله أحمد الهادي محمد يا الله صاحب الوجه المنير يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم wabarik alaihi. Silakan duduk kembali. Terakhir Ustadz Abdul Somad mau baca wakana, silakan. Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad mau baca wakana, silakan. Yang paling akhir. Yang paling akhir ini masih di mute audionya, mohon maaf. Audionya silakan. Pak Ustaz Somad ya, belum nyala Pak audionya, mohon maaf. Audionya masih di mute, bisa di unmute dulu nggak? Audionya masih ini. Beliau berjanji masalahnya. Terakhir waktu Rasulullah. Tapi masih di mute nih. Ini ya audionya Pak. Udah tuh. Nah silakan Pak Somad makan Rasulullah. Fadal. Afan Ustaz, afan. Ya, alhamdulillah. Fadal. Makan Rasulullah terakhir. Enggak didapat. Allah mendapat. Tadi nggak itu. Walamma wakana sallallahu paling akhir. Wakana sallallahu alaihi wasallam. Aghfirillahumma qabrahul karim bi'awfi'asati salati wa taslim. وكان صلى الله عليه وسلم يسب في اليوم السباب الصبي في شرب عناية ربانية فقام على قدميه في ثلاث ومسى في خمس وقويا في 9 من الشهور بفصيح النطق قوة وشق المكان صدره الشريف لديها وأخرج منه علقة سوميا وعزل منه حظ الشيطان وفي السلج غسلا وملأه حكمة ومعاني إيمانية ثم خاطه وبختم النبوة ختما ووزانه فرج بالألف من أمتي الأمة الخيرية ونساء صلى الله عليه وسلم على الأوصاف من حال الصبا ثم ردته صلى الله عليه وسلم إلى أمه وهي به غير صحية حذرا من إصابة مصاب حديث تخشى ووفدت عليه حليمة في أيام خديجة الوفية وحبها من حبائه وفرد وقدمت علي يوم خنين فقام إلي
الأرحية وبسط من رضاء الشريف بسطة بره وندى وصحيت أن أسلمت مع زوجها والبنين والذرية وقد أدهما في الصحابة من ثقات الرواة أغير الله مقبره الكريم بعظيم والتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Untuk penutup kita baca burdah 63 bait ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami آمين تذكر جيران بذي سلم ما زجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومض البرق في ظلماء من ضمير يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah tadi sudah kita bacakan Maulid Al-Barzanji, beberapa nasr atau kisahnya disambung dengan Al-Burdah karya Imam Al-Busairi yang mengingatkan Kiai Ahmad Rojali dan Kiai Eko di Iskandariyah ya. Ini mohon maaf nih pada batuk, jadi suaranya nih pada batuk pilek, semoga semua sehat. Demikian dari kami. Saya serahkan ke Ustadz Ferry sebagai MC. Fadhal. Baik, jazakumullah ahsanal jazaa kepada para asatidz yang sudah membacakan Maulid Al-Barzanji dan burdahnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya adalah pembacaan tilawatul Quran oleh Al-Ustaz Al-Mukarram Ustaz Abdullah Rahman Saleh, dan salah seorang da'i dari NTT ya. Waktu dan kesempatan tafadhal masyhur Ustaz Abdullah. Baik, jazakumullah khair Ustaz Ferry, Ustaz Fauzi dan para asatidz, para kiai, para masyayikh semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan dengan pembacaan atau tilawah Al-Qur'an ini memberikan keberkahan untuk kita semuanya dalam acara pada malam hari ini insyaallah. Untuk selanjutnya yakni arahan dan sambutan Ketua Umum Asosiasi Recording in progress. Yang kami hormati Sekretaris Komisi Dakwah, yang terhormat Ustaz Saifullah MA Sidiai, Satidah yang berkenan hadir pada malam hari ini dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Komisi Dakwah yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Ini saya lihat ada beberapa yang kenal dengan baik. Ada Ustaz Aditya Warman, ya, yang terutama penceramah kita malam hari ini, yang saya muliakan Asosiat Profesor Dr. K. Haji Ahmadi Rojali Jawab CDI. Saya lihat di Instagramnya tiada hari tanpa ceramah maulid. Sehari bisa di beberapa tempat. Alhamdulillah sangat basah sekali, panen raya. Alhamdulillah semua Jakarta sepertinya sudah dijajah semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Ya. Amin ya Allah. Ya. Ini ada dai yang terkenal di Indosiar terutama, Ustaz Randy Tanjung. Alhamdulillah beliau berkenan hadir. Ya. Saya belum tahu ini beliau posisinya sedang di jalan menuju ceramah maulid, ya nggak tahu juga ya. Tapi alhamdulillah mau berkenan menyempatkan.
Tadi kita juga sama-sama mendengar tilawah dari NTT yang terhormat Dr. Abdurrahman Soleh, MA CDAI. Lantunannya menggetarkan bumi NTT yang baru saja kena gempa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di NTT diberikan kebahagiaan, penghiburan, pendampingan, ya. Dan alhamdulillah kita semua juga ikut serta membantu, ya, meskipun mungkin korban gempanya lebih banyak non muslim barangkali, tapi ya tidak mengurangi ya kedermawanan kita untuk menghibur duka itu. Ini juga ada yang dari jauh, Ustadz Tamri Hasibuan. Beliau adalah imam besar di salah satu masjid di Uni Emirat Arab. Mudah-mudahan hari ini sehat. Saya belum tahu beliau masih di sana atau sedang liburan di Indonesia, tapi beliau kami baca di tulisan beliau memang untuk bisa sampai di titik itu perjuangannya juga luar biasa, dan ini menginspirasi kita semua. Ini juga tidak kalah pentingnya ada Ustadz Agus Salam dari Kalimantan Timur, tokoh penting di Kalimantan Timur yang saya lihat aktivitas dalam menghidupkan kegiatan-kegiatan dakwah, termasuk pendidikan dakwah di pengkaderan dakwah di Kalimantan Timur cukup penting. Begitu ya, alhamdulillah beliau selalu setia bersama ADAI. Mudah-mudahan Kalimantan Timur bisa berkembang, dai-dai yang tersertifikasi dan diajak untuk mengikuti kegiatan sertifikasi, dan mudah-mudahan ada cabang di Kalimantan Timur sebentar lagi di bawah nahkodanya adalah Ustaz Agus Salam MA CDAI. Amin Ustaz. Ya, Ustaz. Salam kenal, salam hangat dari kami semua di pengurus pusat. Mudah-mudahan nanti juga Ustaz Agus Salam selain mengembangkan dunia dakwah di Kalimantan Timur, juga bisa bergabung menjadi salah satu pengurus di PP ADAI di bagian apa nanti Sekum yang akan menginformasikan. Ini yang lama tidak bersua, Ustaz Dalili Musfirah, bersama-sama di PPH. Beliau figur penting di PPH ADAI, cuma belakangan beliau sibuk sekali, kegiatannya banyak di luar negeri, terus membimbing jamaah haji, menjadi petugas haji dan lain sebagainya, yang ya sampai agak lama tidak bersama. Ustazah Iva Latifah juga pernah jadi pengurus, Ustazah Lia juga pernah jadi pengurus, alhamdulillah bisa hadir hari ini. Ini juga pengurus PP ada Dr. Nazar Mento, alhamdulillah Lia juga hadir. Oh iya, ini yang baru hadir ada Fresh, Dr. Fresh ya, Fresh Doktor ya, Dr. Suhendi Al-Khattab, Suhendi Al-Khattab ya. Ini jadwalnya amat sangat sibuk kemana-mana, ya, alhamdulillah bisa hadir. Ya. Dr. Yadi Nur Hayati, alhamdulillah beliau juga hadir. Salam hangat dari kami semua. Siapa yang Ustaz Imran, alhamdulillah berkenan hadir. Saya sering membaca nama Imran TF. Sekarang ini TF orang kenalnya transfer gitu. Ya, tapi ini TF-nya apa Ustaz? Ya, nanti mohon dikasih tahu ya. Eko penggawa dari Komisi Media, Ketua Komisi Media, alhamdulillah hadir. Sehat selalu, mudah-mudahan Sumatera Selatan selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Abdul Somad dari Palembang juga ini alhamdulillah tadi juga kebagian membaca perjanji atau burda tadi yang dibaca beliau. Ustaz Abdullah, alhamdulillah terima kasih sudah benar hadir. Asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, kegiatan hari ini kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang diinisiasi oleh Komisi Dakwah di bawah pemandu yang terhormat Kiai Haji Ahmad Fauzi Qasim MA CDAI. Nama itunya Padang Bulan ya, kalau tidak salah tadi, ini pengaruh
karena ketua komisi dakwah pernah di Jogja kayaknya ya, karena selama di Jogja makanya Sama pas malam 15 guys Arif. iya tapi memilih nama itu kan pasti ada historinya, ada story-nya, ada historinya ya, history atau her story ya. Nah itu yang pasti bisa ditelisik kenapa nama itu yang dipilih, karena ada sesuatu di masa lalu. Entah ada kisah apa dengan Padang Bulan ya kita nggak tahu ya. Ya Fauzi yang paling tahu ya. Nah ini kalau di kebudayaan Jawa Padang Bulan itu sesuatu yang dirayakan ya. Mungkin karena dulu konteksnya lampunya ya belum ada listrik kan. Jadi malam itu ketika Padang Bulan di Ayyamul Bid itu kan bulannya terang sekali, bulat sekali. Itu sekaligus lampu yang menjadi penerang di waktu malam, karena malam-malam biasanya itu hanya pakai lampu teplok apa namanya, yang kecil-kecil itu yang pakai petromak, kalau belakangan kan muncul petromak. Maka Padang Bulan itu dirayakan dengan berbagai hal. Ya, ketika Islam masuk dalam kebudayaan Jawa, diubah tuh ya dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya ada nilai islamisasinya gitu. Nah, apa yang kita lakukan hari ini juga sebetulnya ya selalu dipertanyakan dalilnya kan, tapi yang seringkali terlupa kan bahwa apa yang dilakukan ulama-ulama kita dulu itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan proses islamisasi yang soft sekali ya. Bagaimana mengubah tradisi dari yang asalnya Islamisme, animisme, ya terus Hindu Buddha pengaruhnya, baru kemudian masuk ke zaman Islam yang kemudian mengiringi serta ke perubahan tradisi dan kebudayaan kita. Jadi seperti tahlil yang juga sering dipersoalkan, kalau mencari dalil memang agak susah jatuhnya, dan kita tidak usah memaksakan mencari dalil dari Al-Quran atau dari hadis gitu ya, karena sifatnya tentu saja tradisi itu, kebudayaan yang kemudian masuk menjadi kebudayaan. Saya di kampus mengajar cross cultural understanding, jadi hal-hal yang seperti ini yang saya sampaikan ke mahasiswa agar mahasiswa paham bahwa di dalam masyarakat itu ada hal-hal yang dianggap bagian dari agama padahal bukan bagian dari agama, karena itu ada tradisi, karena itu adalah budaya yang nanti membentuk kebudayaan, membentuk peradaban. Nah, ketika pemahamannya seperti itu kita akan leluasa, kita akan tidak mempersoalkan hal-hal yang mungkin ada perbedaan. Di sini ada Ustaz Ferry ada Ustaz Ferry, ada Ustaz Abdurrahman, ada Ustaz Eli Musmirah yang kata Fauzi asli Muhammadiyah, asli pakai shop ya, pakai lagi bukan pakai sukun gitu, asli Muhammadiyah ya. Bahkan Dr. Abdurrahman di NTT-nya di depan rumahnya ada plang PDM sepertinya ya, pengurus daerah Muhammadiyah gitu ya. Nah, tapi pertemuan-pertemuan seperti ini menjadi penting gitu, untuk terjadi tafahum, untuk terjadi ya di proses wasatiaisasi gitu ya. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, di tengah ya, punya keyakinan tapi kemudian ya kita menemukan titik nih kalau tidak pernah hadir di maulid mungkin anggap maulid itu sesuatu yang agak aneh gitu ya. Saya pernah ketemu Ustaz Salafi itu ketika yang dia kencang sekali melarang maulid, ketika dia bertanya maulid itu ngapain aja, ketika saya jelaskan cuma itu doang kan, ya akhirnya saya bisa paham gitu ya. Jadi saya menangkap Ustaz Ferry tadi ketika belum selesai langsung lanjutkan kayak sudah selesai acara baca dibaknya gitu ya, karena
Ustaz Ferry mungkin ya, tidak terbiasa, saya tidak tahu terbiasa atau tidak siap mendengarkannya. Tapi ya itu penting, itu peristiwa penting bagi saya tadi mendengar itu peristiwa penting. Jadi memang pertemuan-pertemuan seperti ini akhirnya mempertemukan rasa, mempertemukan ya indera kita untuk ya ini tuh yang dibaca dalam maulid itu ada mahalul qiyam tuh terus berdiri. Kadang kita nanyain kan, ngapain sih mahalul qiyam segala gitu. Dalil mahalul qiyam kan juga dipertanyakan juga. Apalagi sampai ada cerita kalau mahalul qiyam itu Nabi hadir gitu. Nah, kalau Ustaz Saifullah yang di tarekat pasti nyambung gitu. Ya, dalam isu-isu seperti ini. Tapi teman-teman Salafi kan nggak terima. Gitu. Saya nggak tahu diskursusnya di Muhammadiyah sampai semana terkait dengan mahalul qiyam. Asatidzah yang kami muliakan, tentu saja ya ini di PP pengurus pusat belakangan rapatnya ditunda, memang kami di BPH bersama sekretaris umum ya menunda rapat rutin karena ada beberapa pertimbangan yang sedang kami kodok, ada beberapa program yang sedang disiapkan ya, kemarin mencoba membenahi satu persatu. Kemarin alhamdulillah Sekum Majelis Pakar hadir. Kemarin kita juga ada rapat dengan Majelis Pakar. Insya Allah nanti Majelis Pakar akan membuat agenda rutin tiap bulan, kalau bisa 2 minggu, tapi kami mencanangkannya SWD juga menyiapkan jadwalnya per bulan. Jadi nanti ada pembekalan terhadap dai yang muda, dai yang baru, dai di daerah, nah, berdasarkan kepakaran masing-masing. Di Majelis Pakar banyak guru besar yang nanti bisa bermanfaat ilmunya. Kami juga kemarin mendiskusikan terkait dengan bedah disertasi. Ini kan banyak yang dokter baru nih, Dokter Abdurrahman Saleh juga. Kita nggak tahu apa yang dibahas. Kita kan tahunya ya waktu itu sudah ada videonya, sudah ada fotonya bahwa beliau di wisuda. Tapi apa yang dibahas, yang hadir saja yang tahu kan. Ya Fauzi kayaknya waktu itu hadir, beliau pasti tahu ya isinya. Tapi saya nggak hadir, saya nggak tahu isinya. Dan seberapa menarik kita nggak tahu data-data mungkin objeknya di NTT yang kita sebetulnya butuh informasi-informasi seperti itu. Ilfotket itu kan penelitiannya di daerah kecil kan, di Kediri gitu, tapi pengaruhnya luar biasa kemana-mana, pengelompokan santri, abangan itu, priai itu sampai. Memang kritiknya juga banyak setelahnya. Tapi banyak tempat-tempat kecil yang luput dari perhatian orang. Tapi itu sesuatu yang khas dan menarik. Sementara waktu banyak peneliti yang berfokus ke tempat-tempat yang ramai ya, di perkotaan, di apa gitu yang kira-kira menarik perhatian. Nah itu harapannya memang ada pertemuan pemikiran. Dr. Suendi, Dr. Suendi Al-Khattab yang baru saja wisuda gitu ya. Itu juga sama, kita perlu tahu ini perspektif ruqyah dari seorang dokter dengan sebelum jadi dokter itu seperti apa bedanya. Beliau ini dianggap sebagai disertasinya bagus gitu ya. Terus kemudian langsung oleh PTIQ diangkat jadi dosen S2 lagi. Biasanya diangkatnya dosen S1, ini langsung S2 gitu. Langsung kemudian beliau jadi ambasadornya PTIQ karena nge-share flyernya PTIQ sekarang. Jadi alhamdulillah. Jadi yang memang tugas dosen baru begitu biasanya dicari. Kalau kaprodi itu nyari dosen baru yang kira-kira menjual gitu. Ini kan memang menjual sekali kan, dari segi apapun, wajah menjual ya, marketingnya juga menjual ya, brandingnya juga menjual ya. Saya dulu kan pernah jadi kaprodi, jadi saya tahu cara kaprodi ya memanfaatkan dosen baru ya, alhamdulillah. Luar biasa, beliau langsung mengajar di S2 dan saya bangga punya sahabat teman di Hong Kong bersama Ustaz Saifullah. Kalau Ustaz Saifullah tidak pernah bersama di Hong Kong, tapi pernah bersama di Makau ya, oleh sekamar dengan saya ya, sekamar terus di kos-kosan yang isinya LGBT
luar biasa sekali. Itu pengalaman yang tidak terlupakan. Saya sakit sampai Ustaz Saifullah itu kuat sekali. Imannya kuat, segalanya kuat. Saya nggak kuat, saya sakit. Itu langsung diperiksa dan minta kembali. Saya kembali aja ke Hong Kong gitu sebelum pandemi. Waktu jadi DAI Ambassador itu pengalaman yang tidak terlupa sekali. Karena ternyata di Mako lebih berat daripada di Hong Kong. Hong Kong banyak orang-orang baik ya. Ketemunya Yesuendi, saya pulang ke Hong Kong langsung diruqyah sama beliau. Ya, langsung sembuh. Jin-jin Makau itu langsung keluar semua. Alhamdulillah. Berkat Yesuendi. Nah, ini penting pertemuan. Kita punya para profesor juga yang baru-baru juga, Profesor Hasani misalkan. Kita nggak tahu kepakaran beliau apa ya, yang dekat yang kenal mungkin sudah tahu. Prof Bambang, Prof Hasan apa kepakaran beliau itu penting kita. Prof Rian, kalau Yesuendi kenal sekali karena pembimbingnya ya. Prof Rian apa itu. Ada Dr. Gagah, Dr. Gagah uangnya banyak, orang komisaris beliau, terus punya perusahaan beberapa ya, dan cintanya ke ADAI itu besar sekali. Dr. Gagah itu sampai hari ini nantangin kita untuk bikin acara di MRBC gratis, ya gratis. Wisuda kayak mau apa kayak gratis, tapi kita tidak pernah bisa memanfaatkannya karena konsolidasi ini masih menjadi PR bagi kita semua. Asatidz yang kami muliakan, mohon dukungannya, upaya-upaya kami di pengurus PP ini. Dr. Nazar Manto juga selalu memberikan kontribusi yang berharga, selalu hadir, selalu memberikan support di program-program ADAI. Kemarin sertifikasi beliau juga hadir memberikan kontribusinya yang luar biasa kepada ADAI, dan alhamdulillah kemarin adalah sertifikasi yang terbanyak jumlah pesertanya, dan alhamdulillah kita bangga punya sertifikasi yang kemarin modelnya juga berubah pakai aplikasi dan lain sebagainya. Sertifikasi yang kami muliakan, kami juga perlu menginformasikan juga bahwa sebentar lagi sertifikasi ini meningkat, sedang diupayakan untuk tim sudah dibentuk, sudah ada SK-nya untuk LSP, ya, lembaga sertifikasi profesi dengan PNSP sudah ada timnya, mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua, mohon doa ya, yang nanti spesifikasinya tidak hanya sertifikasi dasar gitu ya kayak CDAI, tapi ada yang lebih tinggi, yang khusus gitu ya. Misalkan ada si X yang ingin dikenalnya di publik sebagai ahli fikih, ya maka sertifikasinya nanti kita mengundang ahli fikih internal dengan ahli fikih eksternal untuk menguji seberapa kepakaran fikih yang bersangkutan, sehingga nanti dengan gelar non akademik, saya sampaikan tadi evolusi ke Prof Mariono, gitu. Saya ceritakan soal ketemu di mana katanya dengan Fauzi, kata beliau begitu ya. Oh, dia ADAI, Prof. Ceritakan ini. Oh, terus apa kelebihan ADAI ya, saya ceritakan soal sertifikat. Luar biasa sekali ya. Bayarnya berapa itu? 500, Prof. Itu untuk sertifikat. Wah, murah sekali. Kalau Kemenak yang adakan banyak yang protes ya, tapi kalau yang organisasi seperti ADAI malah nggak ada yang malah banyak yang mau ikut, Bro, gitu. Terutama izin Ki Sarif, tadi belum merespon, saya mau daftar jadi anggota ADAI aja lah daripada ngisi gitu. Tadi sampaikan gitu. Wah, takut saya, Bro. Langsung ke majelis pakar saja saya. Sampaikan begitu ya. Itu yang ya mudah-mudahan kemarin Yai Wafi juga menyampaikan seperti itu, kita merasa berharga sekali. Banyak orang-orang besar yang menghargai upaya-upaya kita selama ini ya. Cuman kitanya sendiri kadang nggak pede mau ngomong gitu ya. Tapi ya alhamdulillah upaya-upaya yang kita lakukan meskipun kecil, insya Allah ada manfaatnya. Misalkan tafsir, nanti diuji oleh ahli tafsir di kita internal dan eksternal. Jadi tapi memang biayanya agak berbeda karena itu untuk khusus kan, dan kepakaran tuh. Nah, kalau di sini kalau mau dikenal sebagai pakar ruqyah ada ahlinya. Pakar
psikologi keluarga ada ahlinya. Jadi ya kayak gitulah. Kalau ingin dikenal sebagai pakar zakat, nah, ahlinya sudah kelihatan. Ya, Fauzi. Ada saingan dengan Pak Ketum sekarang nih. Oh iya. Tapi saya masih junior, ya, Fauzi. Ya. Kalau mau tasawuf, kalau tarekat ada Saifullah, udah aman sebetulnya. Kita punya kuat sekali secara SDM. Gitu. Satidah yang kami muliakan, tanpa memperpanjang kalam, acara utamanya kan bukan arahan. Acara utamanya ya kita mau mendengar dai sejuta umat ini ya, Yai Rojali yang asik. Nanti keluarnya pantun duluan. Ya, takbir. Wah. Takbir dulu ya. Nah ini Zain alhamdulillah ikut bergabung. Nah ini saingannya ini hanya Yai Zain. Kalau diadai yang jadwalnya nggak habis-habis itu Yai Zain. Dan selalu muncul kalau Yai Zain ini sekarang mainnya di high level, di level tinggi, mainnya ke luar negeri gitu ya, diundang Sultan Brunei yang gitu levelnya. Yang pakai itu ya Fauzi, platinum sekarang. Saya pakai platinum, pakai gold, pakai nggak ada bronze. Jangan dibocorin kayaknya. Masya Allah. Jangan, silver aja nggak laku gitu ya. Gold sama platinum sama nggak tahu apa lagi. Alhamdulillah saya senang rezekinya berlimpah setelah doktor, apalagi ya. Mudah-mudahan setia dengan satu istri, karena istri beliau sudah melahirkan 6 putra putri yang insya Allah hafid. 7 Kiai. 7 dari satu istri itu. Iya. Kalau istrinya tuh 2 berarti 14. Itu maksudnya. Logikanya begitu bukan? Enggak ya. Alhamdulillah. Beliau diem berarti ada istrinya di sampingnya berarti. Ngapunten Ustazah, mohon maaf Ustazah, ini karena teman sama ya yang pernah ngerasain Victoria masalahnya, pernah ngampar di Victoria bersama buruh migran. Kita satu ruangan ya, jadi nggak satu kamar, nggak satu selimut juga, tapi kayak Iya. Nih Fauzi tahu tempatnya masalahnya ya. Dokter Abdurrahman juga kan pernah ke sana juga kan, pasti tahu shelternya yang mana yang kita tempati, kamar mandinya, ya, nyuci bajunya seperti apa, itu kenangan-kenangan. Ya, Ustaz Ferry waktu itu tugas di mana ya Fauzi? Saya di Australia, Zat. Oh ya, enak kalau di Australia ya. Oh iya. Belum jadi dai ambasador sebelum dikirim ke Hongkong. Tapi sepertinya idenya itu. Kayak Fauzi belum merasakan pintu kita terkunci dari dalam. Iya. Masya Allah. Iya, sudah pernah ngerasain semua kita yang nggak enaknya ya, tapi alhamdulillah. Ya, pokoknya iya. Saya ke Jepang aja masih kerenan di Hongkong. Ustaz Saifullah pasti kemarin kan sudah ke Jepang, sudah ke Korea, tapi pasti kenangannya berbeda dengan di Hongkong sama di Makau. Apalagi di Makau ya, kumpul sama mbak-mbak itu yang ya Masya Allah. Ya, kita masuk kosan aja sudah harus hudul basor gitu. Sudah harus hudul basor karena imannya berat sekali ujian. Asal tidak yang kami muliakan, barangkali itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Ketua Komisi Dakwah, Yai Fauzi, para Sekretaris Komisi Dakwah, Saifullah, dan penceramah kita yang sangat berharga, Associate Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rojali jawab MACDAI. Mudah-mudahan kuat lama karena tidak ada honornya. Biasanya kalau tidak ada honornya cepat biasanya. Kalau tidak ada honornya itu biasanya saling menunjuk, tidak mau maju duluan. Kalau ada honornya biasanya para maju duluan. Itu barangkali. Terima kasih semuanya. Ustaz Ferry sudah berkenan menjadi MC dan Dr. Abdurrahman Soleh. Dr. Haji Abdurrahman Soleh. Kalau beliau NU pasti hari ini di Jombang. Masalahnya Muhammadiyah gitu ya. Karena kalau NU pasti jadi ketua PCNU
PWNU NTT NTT. pasti. Karena kalau beliau masih di NTT berarti bukan pengurus NU gitu ya, pengurus Muhammadiyah. Dan sebentar lagi Muhammadiyah bermuktamar. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih upaya-upaya kecil yang kita lakukan, pengorbanan waktu yang kita sudah kontribusikan. Insya Allah Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Mohon maaf lahir batin kalau kepanjangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira kepada Ketua Umum kita, Asosiasi Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Syarif Hidayatullah yang telah menyampaikan sambutan dan arahannya. Mudah-mudahan ad-da'i ini saya kira perlu ada semacam gerakan yang istilahnya menyatukan seluruhnya nih, terutama di Jawa Tengah ini belum terbentuk lagi ya, ya. Mudah-mudahan ke depan bisa solid lagi, insyaallah ya, terutama di Jawa Tengah ini adai. Untuk selanjutnya, insyaallah acara inti yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram, Asosiat Profesor Dr. Kiai Haji Ahmadi Rojali Jawab, LCMA LLM Jedai. Untuk memberikan tausiah, waktu dan kesempatan kami persilakan. Syukran jazakumullahu khairan ahsanal jaza. Yang paling berbahagia Ustadz Ferry Firmansyah karena luar biasa pantainya. Terima kasih sudah diberikan alih mic ke saya. Juga para guru, para asatidzah wal ustazat di Al-Ittihad Ad-Da'i wa Da'iyah Al-Indonesiyin Ad-Da'i uhayyikum tahiyatas salam, tahiyatal mubarakah, tahiyatas salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Amma ba'du faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim wa qala ba'd an-nazim fi qasidati burdah min bahril basit ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana Allah Allah waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah ya Allah huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maula ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh Recording stopped. maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى yang masih kita menikmati sebetulnya tadi yang disampaikan Pak Kiai Ketum Fadilatul Mukarram Al-Muhtaram Asosiat Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Syarif LC MHum CDI. Justru saya lagi enak-enak dengerin, berhenti nih. Saya lagi ngebayangin Victoria tadi, ngebayangin juga terkunci di dalam ya Ustaz Suhendi, yang kelihatannya Ustaz Suhendi makin subur itu ya, makin sehat ya, makin cocok kayaknya. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, yang namanya tidak disebutkan satu persatu, Filosus Al-Mukarram, Ketua Komisi Dakwah Ayahanda Ustaz Yai Fauzi, daun salam tumbuh di rumah Yai Fauzi yang tadi kita ikut salam dan mudah-mudahan banyak rezeki. Jadi ada yang diri, ada yang duduk, berarti nasi uduk jengkol semur. Yang pada duduk malam hari ini bersama Adai, mudah-mudahan sehat dan panjang umur. Masya Allah. Amin. Amin. Jengkol. Jengkol. Baik para guru, para asatid yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu. Di depan rumahnya Imam Syafi'i ada dua guru beliau. Di yang sebelah kere itu Imam Waqi, yang sebelah nganan tuh masuk ke kuburan dikit itu Imam Sofyan Ibnu Uyainah. Imam Waqi seringkali kita mendengar dari guru kita. Juga Imam Sofyan, beliau berpesan inda dzikri ahli shalah tatanazalur rahmah. Kalau sudah para guru asatid, bahkan tadi banyak jin-jin makau yang kemudian mungkin ikut malam hari ini ya, saya rasa malam hari ini penuh berkah, dan organisasi manapun yang kami ikut rasanya begitu nikmat malam hari ini bermuajahah sama-sama. Kita berharap Allah terus jadikan kita dengan nikmat anugerah istiqomah menjadi umat baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para asatid, tanpa memperpanjang kalam, ini lagi di depan lautan yang luar biasa. Tadi sudah ada yang sampai macam-macam ya, Sydney, Macau dan seterusnya. Ini kami mah di kampung baik ya. Kita di kampung aja mainnya. Yang alhamdulillah tadi sambil isya ada beberapa literasi yang kita baca dan menghasilkan sedikit saja ini. Tapi nggak tahu cara nampilinnya. Bisa nampilnya gimana ya Ustaz Fauzi? Atau kirim ke Ustaz Fauzi? Bisa, saya jadiin host ya. Saya jadiin co-host. Siap. Oke, langsung pakai ada tanda panah atas tuh, kayak tanda panah atas. Ya, tanda panah ke arah atas. Kanan kiri. Share. Yang di bawah itu ada yang kotak-kotak yang ada tanda panah ke atas yang ada tulisan share. Nah, oh ini, di bawah ya. Nah, anak kira posisinya. Ya, pun. Ya, siap. Udah jadi co-host ya? Ya, silakan. Nah, ini. Kelihatan? Nah, muncul. Alhamdulillah. Baik. Fotonya ganteng-ganteng. Ini gantengan fotonya sama aslinya. Baik, mengikuti apa yang sudah disampaikan Pak Yai Ketum, Pak Yai Ketua Komisi Dakwah dan anak lainnya, saya juga jadi ikutan padang bulan ya. Nah, kita lihat sudah. Nah itu padang bulan malam Jumat.
ya, jadi ikutan. Yang karena ini sudah Kamis berarti masih 15 ya. Tema yang diberikan adalah rindu Rasul. Anak saya yang kecuali yang paling kecil di rumah, yang lain itu mondok, itu baru terasa ada rasa rindu-rindunya. Nah, Rasul ketika beberapa literasi kita baca memang ketika kita merindui Rasulullah maka akan timbul ketaatan yang luar biasa dengan rindu dan kangen kepada Rasul. Maka ketika kita sudah merindukan, maka timbul ketaatan. Nah dari situ saya mencoba masuk ke apa yang menjadi bagian tema di malam hari ini, sambung rasa. Di antara kita tentunya malam hari ini berbahagia. Juga seluruh seantero dunia juga merasakan kebahagiaan ketika kemudian merindukan baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di tengah kebahagiaan itu yang disebut oleh beberapa literasi sebagai Yaumul Farah wan Najah, hari di mana yang paling membahagiakan, ya, mendambakan, menenteramkan. Tapi ada dua sahabat yang kemudian justru karena saking cinta dan merindukan Rasul terus merasa ingin berdekatan Rasul, tapi mengkhawatirkan juga berpisah dengan Rasul. Ini kurang B ya. Katakan misalnya yang paling banyak menangis, saya perhatikan dari beberapa literasi, ada Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ibn Khattab lebih banyak disebutkan di awal sebagai orang yang pertama kali menangis ketika mendengar Rasul menyampaikan khutbah Haji Wada, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Begitu juga selain Umar juga ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian juga diketemukan di dalam rumah beliau aglaqatil bab, menutup rapat-rapat pintu kamarnya dan terdengar suara bukaan syadidan, rasa nangis yang berketerusan. Jadi di tengah euforia, di tengah orang kemudian seperti kami misalnya berbahagia dengan datangnya Maulid, ya, hadir di antara rasa rindu yang mendalam, tapi ternyata ada juga sahabat-sahabat Nabi yang kemudian meneteskan air mata di tengah Yaumul Farah wal Najah. Maka di antara sendu rasa yang disampaikan sahabat dua ini, setelah beliau juga sama-sama mendengar apa yang disampaikan Rasul dengan akmaltu dan wa asmamtu. Dari sini kemudian kita bisa melihat Umar katakan ketika mendengar ayat ini, la ma'annahu nazarat hadhil ayat, ketika beliau mendengar ayat ini keluar dari mulut Rasulullah SAW, seketika beliau kemudian baka Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Umar kemudian menangis. Ya. Qala lanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya kemudian Nabi bertanya kepada Umar, "Ma yabkika ya Umar?" Kamu kenapa nangis, Umar? Ya kan? Umar kemudian menjawab, "Qala abkani anna kunna fi ziyadatin min dinina." Aku menangis karena hari ini ya sudah tidak akan bertambah lagi nikmat-nikmat wahyu yang disampaikan engkau, ajaran-ajaran yang sudah sempurna. Maka dengan kata-kata al-yauma akmaltu, Umar memahami syariat sudah disempurnakan,
maka tugas Nabi kemudian selesai, maka sangat dekat dengan Yaumal Firaq, hari perpisahan dengan baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di beberapa literasi bukan hanya Sayyidina Umar bin Khattab, tapi juga sahabat yang kedua yang banyak disebutkan, yaitu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Beberapa sahabat yang mendengar kesedihan yang dirasakan oleh dua sahabat ini, ya, kemudian mendatangi rumah baginda kita, mendatangi rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ya. Wa atta manzilahu, ketika Abu Bakar didatangi oleh para sahabat yang ingin menjenguknya, karena terdengar memang beliau sangat mencintai Rasul, ya. Kemudian wa ghalaqil bab, ya, sahabat mendapati bahwa pintu Sayyidina Abu Bakar memang sedang tertutup dan terkunci. Washtaghalat bil bukai fil layali wan nahar. Rasa tangis dan isak tangis itu terdengar tiap malam dan siang, ya. Yang kemudian sahabat kemudian mendengar ini dan mendatangi langsung, sehingga juga timbul pertanyaan kepada Sayyidina Abu Bakar, ya, faqalu ya Abu Bakrin lima tabki fi maudi'il farah wasurur. Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis fi maudi'il farah wasurur, di mana orang kemudian euforia, senang, bergembira, hari yang penuh kebahagiaan, kegembiraan, kenapa kau menangis? Sayyidina Abu Bakar kemudian menjawab, li'anna Allah Ta'ala qad atamma dinana, bahwa Allah sudah menyempurnakan, ya, mencukupkan agamanya, sehingga kemudian Sayyidina Abu Bakar juga memberikan satu klausul, faqala ya ashab antum la ta'manuna ma yusibukum minal masaib. Apakah kamu tidak merasa bahwa akan ada musibah setelah ini? Akan ada hal yang kita takuti akan datang, ya. Apa itu? Ya kan? Abu Bakar kemudian menegaskan, yukhbiru an firaqatina, aku merasa akan berpisah dengan Rasul. Wa an kaunil Hasan wal Husain yatimain, yang dimana nanti Hasan dan Husain akan menjadi yatim. Wa an kauni azwajin Nabi alaihi salatu wassalam aramil, istri-istri Nabi akan menjadi janda, ya. Jadi dua sahabat Nabi ini kemudian memahami bahwa antara yaumul farah wasurur ini, ketika orang kemudian berbahagia, tapi disitulah sebetulnya ada yaumul firaq, ya, hari yang begitu dekat berpisah dengan baginda kita Rasul, sehingga Sayyidina Abu Bakar Siddiq washtaghala bil buka fil laili wan nahar, ya, terisak tangisnya terdengar siang dan malam dan menutup pintunya. Maka kami mengambil satu benang merah di sini, ada takwil rindu rasa yang dirasakan oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ada yang namanya kamula dan ada yang namanya tamma. Kamula dengan tamma ini berbeda karakter, meskipun di beberapa terjemahan diartikan sama. Kamula lebih kepada kesempurnaan, dan ketika sempurna biasanya tidak ada tambahan. Berbeda dengan tamma. Tamma ini lebih kita maknai dengan kecukupan, dicukupi, ya. Tapi bisa jadi bertambah. Contoh misalnya ketika kita berpuasa kemarin di bulan Ramadan, maka puasa kita summa atimus syiyama ilal lail. Maka sempurnakanlah puasa kita sampai malam, artinya malam berbuka sempurna. Kenapa demikian? Karena besok masih ada puasa lagi. Tapi begitu besok tidak ada puasa lagi, begitu kemudian Kementerian Agama dan ormas-ormas juga menyatakan bahwa besok adalah masuk hari terakhir di bulan Ramadan, maka kemudian Allah memberikan satu klausul dengan walitukmilul iddah
walitukabbirullaha ala ma hadakum. Karena besok udah nggak puasa lagi, tidak ada lagi hari puasa lagi, maka memakai kalimat walitukmilul iddah. Disempurnakan karena besok udah nggak ada puasa lagi. Maka itu artinya bahwa kamulah dengan tammah ini punya satu kekuatan yang luar biasa. Maka ketika Allah sampaikan al-yawma akmaltu, itu artinya tugas Rasul sudah selesai. Tupoksi Rasul sudah tertunaikan. Maka lekat apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar dan Abu Bakar, baina yaumul farah wa surur yaumal firaq. Antara hari orang senang, ya kan, gembira, tapi di situ ada hari perpisahan. Adapun tamma di sini ya, adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan. Apa itu? Din, ya, agama kita. Maka di sini masuk adai dengan wasatiyah yang tadi sudah disampaikan oleh panjang lebar oleh Pak Kiai Ketum Asosiat Profesor Dr. Haji Muhammad Syarif, LCM Hukum CDI, di mana tadi ya ada Muhammadiyah, ada NU, ya ada beberapa yang kemudian lekat dengan tarekat dan seterusnya. Maka tamma di sini bisa kita teruskan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala meskipun syariat yang sudah selesai, tapi kenikmatan beragama dengan wasatiyah itu ternyata bukan hanya agama saja. Bisa kita maknai dengan wasatiyah agama, wasatiyah ilmu agama, dan wasatiyah keberagamaan. Tentunya tiga ini punya karakter yang berbeda-beda. Ya. Ada orang kemudian lihat masuk masjid, kanan kiri atas bawah, oh mau ganti masjid, mau ganti lantai masjid, mau ganti karpet masjid. Oh ternyata dia lagi cari, ada CCTV-nya enggak? Ya. Ada yang diincar di situ, ya kan? Bukan mau ganti karpet, tapi dia lagi di mana posisi CCTV. Dia beragama tapi mungkin tidak berwasatiyah. Ilmu agama ini sangat kemudian bisa kita lihat ya. Pertama kami mendarat di Mesir itu, sholat di pinggir jalan itu, imamnya ternyata dokter gigi tapi hafal Quran. Ya. Artinya kalau nyabut gigi dia pasti baca Bismillah. Ya. Itu yang kadang-kadang menjadi kelakar, apa bedanya dokter UI dengan dokter UIN misalnya. Kalau dokter UI cabut-cabut aja. Kalau UIN biasanya ya Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira begitu. Ada wasatiyah dalam ilmu beragama. Dan tentunya kita diajari ada wasatiyah keberagamaan yang mesti terus kita jaga, kita bina, terus kita jadikan bagian tatapan, pandangan, dan sudut tauladan agar menjadi, kalau yang baik itu menjadi lebih baik, yang tidak baik kita ubah menjadi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menarik adalah ya terakhir ya, Rasul ketika subuh terakhir di hari Senin ya 12 Rabiul Awal itu di beberapa literasi menyebutkan di sini Bilal ibn Rabah yang kemudian kita bisa lihat di sini karena tidak kelihatan Rasul pagi itu, faqala Nabi, ya kan? Ketika memang Nabi tidak kelihatan, Bilal kemudian menyambangi Rasul, ya, melihat ke kamarnya, sehingga keluar dari kamar, fa'allaqat yadayhi, tangan Bilal kemudian ditaruh di atas kepalanya. Ini kalau orang Arab tuh kalau udah kayak gini biasanya hasbuka, ya. Udah bingung mau ngapain. Ya. Dalam kebingungan itulah kemudian beliau melihat dan wanada Fudail bin Abbas wa Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi memerintahkan kepada Bilal untuk memanggil Fudail bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Fudail dan Abbas akhirnya diperintahkan untuk kemudian memapah Rasul.
yang akhirnya ya kan beliau menekankan di sini ya kan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan khutbah ya dalam keadaannya sakit tadi setelah sholat ya. Khutbahnya itu wajilat min hal qulub ya, menggetarkan hati ya. Wabakat min hal uyun, dan membuat air mata menetes. Apa yang sampaikan Rasul, ya ma'syarul muslimin, inni kuntu lakum nabiyyan wa nasihan wa da'iyan ilallahi bi'idni. Seperti biasa Rasul menyampaikan, klausulnya yang paling penting adalah di sini bahwa Rasul kemudian memberikan satu penyelesaian kehidupan terakhir dengan bahasa mangkana selahu indi mazlimatan falyakum waliyattaqis. Siapa yang pernah aku zolimi, maka hari ini ya Muhammad ini membayar ya. Min qabli al-qisas bil yaumil qiyamah, sebelum nanti Allah mengqisas Rasulullah di hari kiamat. Tidak ada yang menjawab, falam yakum ilai ahad, tidak ada yang menjawab, hening hatta alasanian, sampai Rasul mengulang kedua kalinya, wasalisan ketiga kalinya, sampai akhirnya ketiga kalinya faqala rajulu yuqalu ala Akasah. Kita mengenal yang namanya Ukasah atau Akasah atau Ukasah bin Muhsin, yang kemudian beliau menyatakan fawaqafa yadaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini beliau menyatakan fidaka abi wa ummi ya Rasulullah, aku bersumpah atas nama ibu dan bapakku bahwa waktu itu ya kuntu ma'aka fi ghazwati Badar. Ketika perang Badar ini ternyata ya ada dua onta naqah ya, ontanya Ukasah bin Muhsin dengan ontanya Rasul. Rasul yang kemudian ingin mendorong onta agar lebih cepat berjalan ya. Ukasah nggak tahu nih, fala adri amdan kana minka ya Rasulullah. Apakah memang engkau nggak sengaja atau kau sengaja, saya nggak tahu. Tapi yang jelas pecut itu kemudian mengenai punggungnya Ukasah, sehingga Rasul kemudian memerintahkan kepada Bilal, ya Bilal intalaqa ila manzilah Fatimah. Bilal ke rumah Fatimah untuk mengambil yang pecut yang dipakai di perang Badar itu ya, sehingga kemudian Rasul memberikan memberikan kisos kepada dirinya ya, sehingga akhirnya timbul pertanyaan ya dari Fatimah ya, inna abaka yu'til kisos min nafsi, yang dijelaskan bahwa ayahmu akan mengkisos dirinya dengan Ukasah bin Muhsin. Dari situ kemudian kita melihat Ukasah bukan ingin membalas pecutan Rasul, tapi Ukasah ingin kemudian kulitnya bersentuhan dengan kulit baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita alhamdulillah dengan para guru-guru kita bisa mencium tangan, yang tangan itu kemudian bertemu dengan tangan, yang tangan itu akhirnya bersentuhan dengan tangan, yang tangan itu bersentuh kepada gurunya, yang akhirnya gurunya kemudian bersentuh dengan gurunya. Imam Muslim berguru dengan Imam Bukhari berguru dengan Abdullah bin Maslam berguru dengan Abu Zinan berguru dengan A'raj berguru dengan Abdurrahman bin Sa'ar Ad-Dawsi, yang Abdurrahman bin Sa'ar Ad-Dawsi kemudian belajar langsung dengan Sayyidina wa Maulana Nabiyana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan kita yang termasuk Rasul sampaikan al-yauma ya, bahwa hari ini ya kan najaita Ukasah bin Muhsin itu selamat dari siksa api neraka, dan mudah-mudahan tangan kita yang bersentuhan dengan guru-guru kita, asatidzah kita diadai dengan wasatiyahnya. Allah jaga kita, Allah anugerahkan kita nikmat istiqomah, dan istiqomah itu insya Allah mengantarkan kita dengan husnul khatimah, mengingatkan antara kesempurnaan dan kecukupan dari apa yang Allah sampaikan dari al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-madinah. Syukran ala istimaikum ya. Mohon maaf sudah korupsi 3 menit ya, atas kesalahan dan kehilafan dan kekurangannya. Kami mohon maaf lahir batin. Kalau ada sumur di ladang boleh kita ngapain?
numpang mandi, jangan mandi kalau udah malam, rematik ya. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang nyuci kaki. Kalau ada umur kita panjang ya numpang nyuci kaki lagi ya. Tadi apa namanya, pakai ketum kita memakai peci merah ya, pakai ketum berpeci merah ya. Sudah soleh, kelihatannya juga tambah hidupnya berkah. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan keberkahan dan Allah jadikan kita bagian umat baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hauduka sofil mubarrad gitu na yauman nusyuri. Mudah-mudahan kita bertemu baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Faqad yurjal jati burun wala bur alim majrah lisan. Jika pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi kalau lisan melukai hati mohon maaf lahir batin. Usikum wa nasibakallah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jazak kepada Al-Ustaz Asosiat Profesor Dr. Kiai Haji Ahmadi Rojali Jawab LCM LLM CDAI sudah menyampaikan ceramahnya, tausiahnya luar biasa. Ya, kita bisa mendapatkan pencerahan ya, dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita juga senantiasa rindu kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga menjadikan hidup kita senantiasa berubah menjadi lebih baik ya, dari kisah-kisah yang sudah disampaikan luar biasa ya, kecintaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling banyak ya menangis ya, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab ya. Kemudian tadi beliau juga menjelaskan tentang makna tamma dan kamula yang luar biasa ya. Kita dapat mendapatkan pelajaran ibrah yang luar biasa ya. Intinya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau Al-Ustaz Ahmadi Rojali ya, bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk selanjutnya yakni doa dari yang akan disampaikan oleh Pak Waketum ini, Dr. Muhammad Zain hadir. Diganti ke Suhendi. Oh ya, biar sekalian diruqyah semua. Ke Sarif. Ya, untuk selanjutnya doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Suhendi. Ya, waktu dan tempat kami persilakan. Jarang-jarang kita diruqyah beliau. Udah lama nggak diruqyah nih. Baik, para asatizah, jazakumullah, para kiai, para profesor, para sepuh ya. Insyaallah, alhamdulillah pada malam hari ini suara saya semoga terdengar jelas nih. Alhamdulillah jelas. Kita pada malam hari ini biasanya kalau untuk kaum laki-laki itu makin malam makin seru ya. Mudah-mudahan makin malam makin seru, dan di penghujung acara ini kita sudah tadi sama-sama ya mendengarkan nasihat ya, tausiah dari guru kita Syekhuna ya Sa'ad Rojali. Semoga memberikan berkah buat kita semuanya. Di penghujung acara ini, marilah sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Semoga kita semakin dimudahkan urusan-urusan kita, wabil khusus ya menjadi dai-daiyah ya, yang diberikan keberkahan ya, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khususnya bisa mentauladani ya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Kiai Sarif juga tadi ada, alhamdulillah berikan sambutannya Kiai Ketum ya, dan para asatizah yang mungkin belum bisa kami sebutkan satu persatu ya. Ini biasa ya, dapat amanah dadakan mengganti Kiai Zen ya. Sebagai seorang dai kita harus selalu siap senantiasa. Jadi Ustaz Ferry, kita berdoa penutup ya. Baik, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim ya 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lakal mannan.
badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal fa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrana wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin, ij'al lana min ummati rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi para dai, para duat yang senantiasa mentauladani jejak-jejak perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya rabbal alamin, anugerahkan kepada kami keluarga yang penuh dengan sakinah mawadah warahmah, yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma bsut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika. Allahumma inna nas'aluka an-na'im al-muqim alladhi la yahulu wa la yazulu. Rabbana Allahumma akhlina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Hayakumullah. Alhamdulillah, Pak Amin. Jazakumullah ahsanal jazaa atas doanya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan apa yang kita panjatkan, dan mudah-mudahan acara ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya cara info dari Sekjen Ad-Dai Dr. Masrur Huda. Waktu dan tempat kami persilakan. Masrur sepertinya masih ada agenda. Ada agenda? Oh ya. Masih, ya. Atau dari Pak Ketum mungkin ada informasi, atau Ketua Komisi dakwah. Tadi cukup, tadi kayaknya udah sambutan Pak Ketum. Sudah cukup ya? Kita siap, Ferry. Baik, saya kira sudah cukup ya. Baik, dari awal sampai akhir kita sudah melalui acara ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, terutama para narasumber ya, dari pembacaan berjanji, kemudian Ustadz kita Ustadz Ahmadi Razali ya, mudah-mudahan bermanfaat dan membawakan keberkahan untuk kita semuanya ya. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau membawakan acara ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran lakum wal afu minkum. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Ketupat diparingi santen, menawi lepat nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komplit nih kayak Ferry. Makasih semuanya. Ya, Ustaz. Jadi lapar. Sehat. Boleh izin Kiai Rajab? Boleh izin materinya boleh digeser di grup, boleh? Oh iya, Ustaz Jali. Ya. Mohon di-share di grup ya. Syukran.